Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali pada pembelajaran sesi kedua era pandemi COVID. Kita masih dalam pembelajaran online mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelumnya, marilah kita awali dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita lakukan bermanfaat dan membawa barokah. Oke, silakan duduk pada sikap sempurna. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, terhindar dari wabah COVID-19, dilindungi dari musibah bala dan bencana apapun juga. Ibu hanya bisa berpesan selalu saja di rumah. Jika terpaksa kalian harus bepergian, maka jangan lupa kalian memakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan sesudah dari bepergian. Baik, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kedua kali ini kita akan mulai membahas materi bahasa Indonesia yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan di pertemuan pertama minggu lalu. Pada semester 1 ini nanti kita akan mempelajari 3 bab. Masih ingat anak-anak? Yang pertama, apa yang pertama? Yang pertama adalah laporan percobaan. Yang kedua, coba diingat. Yang kedua adalah pidato persuasif. Yang ketiga, ayo coba diingat lagi. Yang ketiga adalah cerpen. Ya, oke. Nah, baik, kita memasuki pada bab pertama, yaitu laporan percobaan. Nah, nanti untuk bab pertama ini nanti kalian diminta untuk melakukan sebuah percobaan, ya. Nanti ada contohnya. Kalau minggu lalu sudah Ibu sampaikan beberapa contoh uji perlakuan percobaan, yaitu uji kandungan borak pada makanan tertentu. Nah, sebelumnya akan Ibu sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kalian capai sesudah belajar materi tentang laporan percobaan. Yang pertama, mengidentifikasi informasi laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Nah, pada kesempatan ini nanti kalian ada 2 percobaan yang bisa kalian lakukan dan bisa kalian pilih, yaitu bisa mengetahui atau mendeteksi zat yang berbahaya pada makanan dan bisa mengetahui atau vitamin yang ada pada makanan tertentu. Kemudian yang kedua, menyimpulkan tujuan, bahan, dan alat, kemudian langkah-langkahnya dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Ya, itu kompetensi dasar yang harus kalian capai nanti. Nah, berikut akan bisa kalian lihat contoh perlakuan uji coba kandungan borak dalam makanan tertentu. Di sini ada 4 gelas, ya. Ini yang dilakukan oleh kakak kelas kalian tahun lalu. Kelas pertama ini adalah cairan borak. Yang kedua, bakso yang sudah ditetesi larutan kunyit sehingga berwarna oranye kemerah-merahan. Kemudian yang ketiga, 2 adalah mie yang sudah dihaluskan, juga sudah ditetesi air kunyit berwarna agak keoren-orenan.
Kemudian yang ketiga adalah kerupuk yang baru dalam proses diteteskan air kunyit. Ya. Nah, ini contoh bagaimana kerja kelompok dari kakak kelas kalian tahun lalu. Ini kelompok yang perempuan bekerja sama, ya. Ada yang ini siap mengambil gambar, kemudian ada yang sedang menumbuh, ada yang sedang mengamati dari percobaan yang dilakukan. Ini dari kelompok putra, siswa putra. Ini ada yang sedang menumbuh, ini cairan kunyitnya, ini sedang berdiskusi nanti untuk melakukan percobaan. Ada yang sedang berdiskusi bagaimana nanti langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya. Oke, berikutnya adalah tujuan pembelajaran yang harus dicapai nanti sudah belajar pada pertemuan kali ini. Yang pertama, mengidentifikasi definisi laporan percobaan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tujuan dan fungsi laporan percobaan. Apa tujuannya dan apa fungsinya. Kemudian yang kedua, menganalisa struktur laporan percobaan. Ini maksudnya adalah sistematikanya atau kerangkanya. Kemudian yang keempat, menganalisa ciri-ciri kebahasaan laporan percobaan. Yang kelima, menyajikan laporan percobaan secara tertulis. Nah, di sini berarti kalian nanti perlu menyediakan satu buku tulis untuk membuat laporan percobaan, ya, yang nanti bisa kalian kerjakan secara berkelompok dengan teman kalian yang terdekat. Bisa menggunakan kelompok yang sudah ada, misalnya di mata pelajaran lain ada kelompok matematika, kalian bisa menggunakan juga untuk kelompok belajar bahasa Indonesia, sehingga pada saat kalian melakukan percobaan secara berkelompok, kalian tidak usah susah payah lagi membuat kelompok baru. Nah, pada saat pembelajaran seperti nanti kalian bisa merangkum hasil pembelajaran yang ditayangkan, sehingga kalian mempunyai catatan, bisa sebagai sumber belajar kalian, ya. Artinya kalian membuat catatan-catatan dari pembelajaran yang diikuti untuk semua mata pelajaran, tidak hanya bahasa Indonesia saja. Ini tidak ubahnya seperti kalian sekolah secara langsung, kalian perlu ada buku catatan pelajaran, ya. Oke, yang berikutnya masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian teks laporan percobaan. Ya, oke, silakan disimak. Teks laporan percobaan adalah sebuah teks yang memaparkan hasil percobaan secara sistematik, artinya secara urut, ya, runtut, ada berdasarkan kerangka atau strukturnya, dan objektif, artinya berdasarkan fakta yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Ya, tentunya dalam percobaan itu nanti akan ditemui permasalahan. Sebagai contoh, misalnya tadi ada 3 makanan yang sebagai sampel uji coba, salah satu di antaranya ternyata mengandung borak, berarti itu sebuah permasalahan. Cara memecahkannya bisa produsen yang menghasilkan makanan tersebut itu diberikan teguran, tentunya bertujuan untuk membuat produsen yang higienis, yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Siapa yang memberikan teguran? Tentunya pihak yang berwenang di sini, dari pemerintah, misalnya BPOM, ya. Kalau masyarakat secara awam yang memberikan, itu tentunya nanti menimbulkan masalah, ya. Oke, tujuan laporan percobaan. Tujuannya ada 4. Yang pertama, menemukan teknik atau cara
terbaru yang belum pernah dieksplor. Artinya kalau seseorang atau sebuah lembaga itu melakukan percobaan, tentunya menemukan ilmu baru atau cara baru ya yang belum pernah dipublikasikan. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi suatu permasalahan atau persoalan tertentu. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan ya, sudah Ibu sebutkan. Jika ada permasalahan tentu harus diambil tindakan. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Nah, sebuah percobaan dilakukan tujuannya untuk mengetahui perkembangannya. Misalnya tadi ternyata bakso A itu mencampuri boraks pada baksonya sehingga membahayakan masyarakat. Sesudah dilakukan sesudah dilakukan teguran, kemudian bakso tersebut diperiksa lagi, ya, diuji coba lagi, ternyata sudah berkembang, sudah bagus. Nah, berarti ini tujuannya untuk mengetahui perkembangan dari tadi permasalahan yang dilakukan tadi. Kemudian yang keempat, untuk melakukan pengawasan atau perbaikan. Siapa yang melakukan pengawasan di sini? Tidak lain adalah BPOM yang sudah resmi dan mendapatkan izin pemerintah untuk melakukan pengawasan produksi, melakukan pengawasan terhadap hasil-hasil makanan yang dilakukan oleh beberapa home industry. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi teks laporan percobaan. Fungsi teks laporan percobaan ada 4 ya. Yang pertama, sebagai sumber informasi terpercaya karena berdasarkan fakta. Fakta ini diperoleh dari percobaan yang nanti akan kalian lakukan. Jadi benar-benar terjadi, bukan karena rekayasa, bukan karena kalian membayangkan, misalnya kalian mengambil sampel dari bakso A, kalian hanya membayangkan saja bahwa bakso A mengandung boraks yang faktanya kalian belum melakukan. Ini namanya rekayasa. Kemudian yang B, sebagai laporan pertanggungjawaban dari tugas kegiatan percobaan. Nah, ini sebagai pertanggungjawabannya bahwa kalian sudah melakukan kegiatan percobaan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk pendokumentasian, ya, sebagai sarana untuk dokumentasi bahwa sudah dilakukan percobaan. Di perpustakaan sekolah sudah banyak bukti dokumen laporan percobaan yang dilakukan oleh kakak kelas kalian, bisa kalian gunakan sebagai sumber belajar. Kemudian yang keempat, menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, pemecahan suatu permasalahan, dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Ya, ini tadi yang punya kebijakan, yang punya kewenangan untuk melakukan peneguran adalah pihak BPOM. Namun sebagai masyarakat awam, dari hasil uji coba kalian tadi, jika diketahui maka kalian tidak berhak untuk melakukan peneguran ya, hanya sebagai kehati-hatian kita saja untuk mengkonsumsi. Jika sudah diketahui tentunya kita harus menghindari, memilih makanan yang higienis. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada struktur teks laporan percobaan. Yang pertama, judul ya, harus memperlihatkan fakta, singkat dan jelas. Jadi sebuah tulis itu harus fakta atau nyata, bisa dilihat. Kemudian singkat, kata-katanya tidak bertele-tele dan khas. Khas ini mempunyai ciri khas tertentu yang berbeda dari yang lainnya. Kemudian yang kedua, pendahuluan, memaparkan latar belakang dan tujuan percobaan secara lengkap ya, dan landasan teorinya. Latar belakang kenapa kalian melakukan percobaan uji kandungan boraks.
Nah, mungkin adanya kejadian di masyarakat bahwa makanan siap saji tertentu masih banyak mengandung zat pengawet, sehingga terpancing, tergugah untuk melakukan percobaan tersebut. Kemudian yang ketiga, metode penelitian, yaitu memaparkan tentang alat, bahan, serta prosedur kerja secara detail. Kemudian yang keempat, memaparkan tentang hasil percobaan secara cermat dan jelas berdasarkan teori yang sudah dipelajari. Kemudian yang kelima, yaitu simpulan, berisi tentang hasil percobaan yang dipaparkan secara ringkas. Kesimpulannya, tadi contohnya adalah, bisa kalian lihat ya, bakso tadi berwarna oranye kemerah-merahan. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa bakso dari produsen A ternyata mengandung boraks dan tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi atau tidak higienis untuk konsumsi di masyarakat ya. Oke. Untuk yang berikutnya adalah ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, menggunakan kata penghubung atau konjungsi ya. Konjungsi ini menghubungkan antar kata, antar frase. Frase ini adalah kelompok kata, klausa ini adalah kelompok kalimat ya. Klausa ya, antar kalimat ya. Antar beberapa kata yang nanti membentuk seperti kalimat tadi, belum ada susunan subjek, predikat, dan objeknya. Kemudian kalau kalimat ini adalah sebuah rangkaian kata yang sudah terstruktur, ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian yang kedua adalah kata rujukan, yaitu kata yang merujuk pada kata yang lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Nah, biasanya ada pada rangkaian prosedur melakukan sesuatu ya. Misalnya pada tahap pertama itu ada kata lumatkan bakso dan masukkan ke dalam gelas. Nah, kata rujukan yang digunakan untuk mengungkapkan proses berikutnya yaitu menggunakan kata ungkapan yang sebelumnya. Tadi yang kata yang sebelumnya adalah lumatkan bakso. Nah, berarti kata yang berikutnya, rujukan yang berikutnya adalah lumatan bakso tersebut atau bakso yang sudah dilumatkan tersebut tetesi dengan air kunyit. Nah, itu kan berarti menggunakan kata rujukan. Kemudian yang ketiga adalah istilah teknis. Maksudnya adalah istilah keilmuan yang digunakan dalam bidang tertentu. Nah, kalau tadi kita uji cobanya adalah uji kandungan borak pada makanan tertentu yang sampelnya tadi adalah bakso, mie, kerupuk. Alat yang digunakan untuk menguji tadi adalah borak. Nah, tentu di sini ada istilah teknisnya adalah bakso. Kemudian kerupuk. Ada juga boraks dan ada juga mie. Nah, itu istilah teknis yang ada dalam uji kandungan borak tersebut. Ada larutan kunyit. Kemudian ada lagi formalin. Ada lagi tadi istilah yang mengacu pada perubahan tadi ya. Misalnya boraks yang ditetesi kunyit berwarna merah kecoklatan. Kemudian yang berikutnya adalah urutan proses. Dalam sebuah percobaan tentunya ada urutan kegiatan percobaan atau langkah-langkah
atau prosedur kerja yang harus dilakukan. Tentunya ditulis secara runtut atau urut. Kemudian yang kelima adalah bukti fisik, bisa berupa foto, diagram, peta, atau bagan. Ini sebagai bukti fisik bahwa kalian sudah melakukan percobaan. Kalau foto, diagram, peta, atau bagan ini menggambarkan tentang bisa langkah-langkahnya, bisa prosentase kandungan boraksnya. Baik, oke, sekarang kita lihat contoh strukturnya. Tadi yang pertama adalah pendahuluan. Ini berisi tentang latar belakang. Ini teorinya atau landasan teori. Ini sebagai contoh ya, contoh simpel yang singkat tentang struktur teks kebahasaan. Ini dari contoh dari kakak kelas kalian. Kemudian yang berikutnya di sini ada metode penelitian, yaitu metode penelitian. Ini ada metodenya, ada alat, bahan, dan prosedur kerja. Metodenya percobaan. Kemudian melakukan uji kandungan borak dalam makanan tertentu. Alat dan bahannya ada pisau, sampel bakso dari beberapa penjual, kemudian pipet, tetes, atau sendok. Gunanya nanti untuk meneteskan di gelas uji coba. Kemudian air kunyit bisa dari saripati kunyit asli atau bubuk kunyit. Kemudian mie, kerupuk, dan boraks ya. Ini tadi masuk dalam bab berapa yo? Bab kedua. Kemudian yang bab 3 adalah prosedur kerja, yaitu memuat tentang cara-cara atau langkah-langkah kerja. Nah, di sini dalam prosedur ini memuat kalimat atau kata kerja, perintah ya. Lumatkan atau tumbuk bakso, mie, dan kerupuk sampai teksturnya hancur. Nah, sekarang tadi kan kita belajar tentang konjungsi. Nah, di sini ada dan, ada sampai. Ini juga merupakan konjungsi ya, atau kata hubung. Kemudian yang kedua, memasukkan ke dalam wadah gelas aqua ketiga bahan tersebut secara terpisah. Jadi setelah ditumbuk halus semuanya dimasukkan ke dalam wadah aqua gelas ya, yang sudah dipisah-pisah. Nah, di sini selanjutnya nanti sediakan satu lagi gelas aqua untuk tempat boraks. Jadi semuanya wadah ada 4 ya. Satu untuk borak, kemudian bakso, mie, dan kerupuk. Kemudian langkah yang keempat, teteskan cairan kunyit pada boraks, tunggu beberapa saat, maka boraks akan tampak berwarna merah kecoklatan. Kenapa ini boraks dijadikan juga sebagai sampel? Nah, dari boraks ini nanti sebagai acuan atau sebagai perbandingan dari makanan yang ditetesi bakso tadi warnanya seperti apa. Kemudian yang kelima, lakukan tes yang sama terhadap bakso, mie, dan kerupuk. Kemudian biarkan selama kurang lebih 5 menit sambil diaduk sebentar agar cairan rata ya. Kemudian amati perubahan warnanya. Nah, setelah diamati, nanti catat hasilnya pada kolom yang tersedia dan disimpulkan nanti akhirnya. Ini kan sebuah contoh ya. Tadi kita lihat bahwa bakso yang dilumatkan tadi setelah ditetesi dengan air kunyit, ternyata perubahan warna menjadi merah kecoklatan. Nah, ini kesimpulannya adalah bahwa bakso tersebut mengandung boraks atau positif mengandung boraks. Kemudian bagaimana halnya dengan kerupuk? Bagaimana halnya dengan mie? Nah, ini tentunya nanti berdasarkan
percobaan kalian masing-masing kelompok. Ada yang baksonya tidak mengandung boraks, ada yang mie-nya nanti yang mengandung boraks, ada yang kerupuknya. Tentunya hasilnya berbeda-beda. Nah, disinilah yang namanya berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Kemudian yang berikutnya, ya, itu tadi prosedur kerjanya. Terus selanjutnya tadi sudah juga kesimpulan. Nah, untuk selanjutnya adalah kalian nanti melakukan percobaan secara kelompok, ya. Tentunya dipilih kelompok yang terdekat, kemudian nanti kalian bekerja sama dan dicatat hasil percobaannya, dilaporkan di akhir semester. Oke, anak-anakku semuanya, selamat melakukan percobaan dan selamat bekerja. Boleh dengan sampel yang sama atau yang berbeda, ya. Ada sebuah mutiara kata, ya. Jangan berputus asa apabila menghadapi kesusahan, karena titisan hujan yang jernih juga berasal dari awan yang gelap. Artinya, kalian jangan mudah putus asa jika kalian menghadapi kesulitan. Ya, di antara kesulitan itu nanti pasti ada jalan keluar, ya. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan lembar penugasan melakukan percobaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.